yang kami hormati Aripan, yang alhamdulillah sudah lama katanya Pak baru ketemu lagi di sini. Terima kasih kesediaannya Pak. Kemudian juga para alim, para ulama, ibu-ibu, serta rekan-rekan kami di dalam kepengurusan Masjid Rahmatullah untuk periode 2020-2023. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, mari kita menyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dan juga tidak putus-putusnya nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Yang terpenting di dalam hidup kita, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Sehingga dengan nikmat tersebut, alhamdulillah, diringankanlah langkah kita untuk dapat hadir pada malam ini. Dan juga insya Allah kita, apa yang kita lakukan pada hari ini atau malam ini, kita mendapatkan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kemudian para keluarga dan para pengikut yang setia, termasuk kita ini, dengan harapan tentunya kita berharap mendapat syafaatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, baru saja kami dikukuhkan oleh Pak Lurah Kelurahan Eka Jaya sebagai pengurus Masjid Rahmatullah untuk periode 2020-2023. Ini kiranya bukan hanya satu kebanggaan, ini ada suatu penghormatan sekaligus adalah amanah. Amanah bukan dari Lurah Eka Jaya, amanah bukan saja daripada jamaah yang harus kita pertanggungjawabkan, tetapi sungguhnya setiap amanah akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau saya katakan pengurus sangguplah kita mengemban amanah? Siap? Siap, terima kasih. Amanah yang kita laksanakan adalah merupakan satu ibadah apabila kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya yang merupakan bagian daripada jamaah yang ada di Masjid Rahmatullah ini, yang kebetulan diamanahkan dan ditunjuk oleh jamaah yang ada di sekitar Masjid Rahmatullah, di mana pada tanggal 23 telah ditunjuk. Yang pertama yang ingin saya laksanakan, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Abdul Salim SAG, beliau sebagai ketua masjid yang lama dan sekaligus juga sebagai kepala kelurahan Eka Jaya. Karena suka atau tidak suka, kemajuan yang dicapai saat ini, yang kita rasakan seperti ini, adalah berkat perjuangan, berkat usaha daripada beliau. Oleh sebab itulah kita berharap kiranya kita sama-sama berdoa, semoga Bapak Lurah kita, Bapak Abdul Salim, senantiasa diberikan kesehatan Pak ya. Kemudian senantiasa dilindungi daripada hal-hal yang tidak baik. Dan juga insya Allah untuk dapat memberikan nasihatnya kepada kami. Karena dalam strukturnya juga Abdul Salim sebagai Kelurahan Telangwakung dan Abdul Salim sebagai
warga yang ada di Pilihan Ratu Mas. Itu adalah merupakan satu penghormatan kami, Pak. Ya. Kami tidak ingin kita tidak tahu berterima kasih kepada orang-orang yang telah berjuang. Apapun yang ada sekarang ini, kalau tidak beliau, kita tidak tahu. Walaupun saya merasa saya adalah bagian, tapi tanpa ketua tidak mungkin tercapai seperti ini. Sekali lagi, Pak Lurah, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mohon kami diberikan bimbingan arahan, kiranya kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kami sebagai pengurus Masjid Rahmatullah ini. Kemudian, apa yang telah dicapai oleh kepengurusan lama, saya yakinkan bahwa kita bukan untuk menjauhkan daripada apa yang sudah dilaksanakan, tetapi kita melanjutkan apa yang sudah dicapai. Karena apa yang sudah dicapai ini mudah-mudahan baik diterima oleh jamaah. Oleh sebab itu, program kami adalah menguatkan apa yang sudah menjadi kegiatan-kegiatan yang kami anggap cukup baik. Kalau perlu kita kuatkan. Oleh sebab itu, salah satu programnya, selain masjid sebagai pusat peribadatan kita, tetapi kita jadikan bahwa masjid juga sebagai pemberdayaan umat. Itulah harapan kami. Untuk pengisian program yang ada, kami telah pilih orangnya yang kira-kira mampu melaksanakan kegiatan tersebut. Di antaranya adalah seksi pendidikan dan ibadah yang biasa kita laksanakan, atau kegiatan-kegiatan yang siarnya langsung bisa dirasakan oleh para jamaah. Yang ingin saya pribadi sebagai ketua terpilih hanya menginginkan mari kita bersama, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oleh sebab itu, salah satu keinginan saya, yang pertama, bagaimana kita menjalin hubungan yang harmonis dengan ketua RT yang ada di lingkungan. Jadi para ketua RT, baik yang senior maupun yang tidak senior, adalah jabatannya walaupun bagaimana dia sebagai ketua RT. Ketua masjid adalah sebagai alat wadah dalam rangka untuk menjembatani hal-hal yang berhubungan dengan masalah umat. Dalam hal ini adalah kebaikan. Selama sesuatu kebaikan, ketua masjid harus hadir di tengah masyarakat. Oleh sebab itulah mungkin keinginan saya pribadi dan juga pengurus, bagaimana kita ingin berkoordinasi yang baik dengan para ketua RT sehingga kita bersatu betul-betul. Kemudian dengan bersatu itulah sesuatu bisa dapat kita lakukan. Meningkat. Kalau pasal ini maju. Oleh sebab itu, kami ingin menjalin silaturahmi dengan para jamaah, dengan para ketua RT. Kalau perlu setelah selesai sholat, tolonglah jamaah jangan dulu pulang, Pak. Kita duduk dulu. Ya mungkin ngerokok dulu. Disitulah kita berbincang-bincang. Mudah-mudahan kalau kita melaksanakan perbincangan di masjid, pastilah sesuatu yang baik. Pastilah saya katakan sesuatu yang baik. Oleh sebab itu tadi, makmurnya masjid, yang pertama para pengurusnya yang bagian daripada jamaah. Kalau kita lihat struktur organisasinya, berarti sekitar 12 atau 13 Pak Lurah. Kalau kali 2 saja pengurusnya, berarti minimal 26 orang pengurus jamaahnya ada. Ditambah dengan kiri kanan yang ada di sekitar RT yang ada di Pilihan Ratu Mas. Maka kemakmuran yang ada insya Allah juga akan semakin makmur. Oleh sebab itu, program kami nanti ke depan, selain ingin menjalin hubungan yang harmonis dengan ketua RT, kami ingin memberdayakan bagaimana masjid hidup di tengah masyarakat. Kalau ada musibah, ketua masjid harus hadir. Kalau ada musibah, ketua masjid saja tidak hadir, bagaimana?
Apalagi ketua masjidnya bisa aja nggak ada di masjid. Bagaimana dia ingin memakmurkan masjid, bagaimana dia ingin supaya nyaman. Ketua masjidnya sendiri misalnya tidak sering di masjid. Oleh ini ada satu tantangan bagi saya, tapi saya sudah mengitikadkan dalam hati menghibahkan seluruh jiwa saya insya Allah. Karena saya sudah pensiun Pak, Bu. Artinya setiap saat insya Allah di masjid maupun juga dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar, insya Allah saya akan siap untuk hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian. Oleh sebab itu mari kita makmurkan masjid ini, kita bangun masjid ini bersama-sama. Insya Allah semua akan berdaya dan kembalikan lagi kepada para jamaah. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalaulah ada sesuatu yang salah dan keliru, mari kita komunikasikan dengan para tua tengane, dengan para ketua RT. Insya Allah permasalahan-permasalahan yang ada kalau kita menjalin komunikasi yang baik, yang dikatakan ukhuwah Islamiyah, insya Allah apa yang kita harapkan dapat tercapai. Dengan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kami sebagai pengurus untuk terus kita ingin membangun untuk kemaslahatan umat. Tidak ada lain dan harapan untuk berharap mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.